Mas, tadi sebelum ke sini kan saya sempat ingin mencari tahu siapa sih sebenarnya Wakapolda Kaltim ini kan latar belakangnya kan. Dan saya banyak mendapat informasi bahwa Mas Sabilun dikenal sebagai polisi santri katanya dulu ya. Oh iya, Julukannya iya. ya. Apa memang sempat itu kan? Yang Seperti pertama apa? ya saya memang dilahirkan di Gresik ya. Hmm. Dilahirkan di Gresik dan di lingkungan pondok pesantren. Jadi lulusan pesantren. Yang kedua, saya sekolah dari madrasah, itu sekolah madrasah. Oke. Terus sekolah sanawiyah dan SMA. Dan pada saat saya dinas pun menjadi Kapolres di lingkungan yang seperti di Bondowoso banyak pondok pesantren, di Jember juga banyak pondok pesantren, dan di Tangerang saya menjabat Kapolres juga banyak pondok pesantren. Terus jadi Wakapolda Banten juga banyak kiai-kiai ulama di sana yang mana itu sudah saya anggap guru-guru saya. Oke. Artinya kita belajar agama itu bukan hanya pada saat kita sekolah dulu, tapi pada saat kita berdinas, disitulah kita sebagai seorang Kapolres, sebagai seorang pejabat, tapi juga harus bisa menempatkan diri bahwa kita adalah sebagai seorang murid, sebagai seorang santri bagi guru-guru yang ada di sana. Berarti Dan itu kesempatan kita tetap belajar. Oke. Dan salah satu pendekatan yang paling mudah dengan masyarakat adalah pendekatan keagamaan dan pendekatan-pendekatan di lingkungan pondok pesantren. Dan kita bisa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas di lingkungan pondok pesantren yang mana juga kadang-kadang setiap hari Jumat, setiap hari Minggu melakukan kegiatan pengajian dan sebagainya. Dan itu para jamaahnya bisa sampai ribuan. artinya dengan latar belakang pendidikan Mas Sabilun di Madrasah Aliyah dulu ya, itu Ya, di memudahkan madrasah. ketika bertugas di tempat-tempat yang agamis seperti Bondowoso, Jember itu seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Karena apa juga, bagaimana culture atau budaya masyarakat kita harus junjung tinggi. Termasuk di Kalimantan ini juga banyak kiai-kiai, banyak habaib, banyak tokoh-tokoh agama yang bisa kita kunjungi, dan itu pendekatan yang sangat efisien Efisien ya. untuk kita bisa memudahkan komunikasi. Dan masyarakat juga kebetulan sebagai patron seorang kiai, seorang ulama itu, sehingga apabila pesan kita disampaikan kepada kiai, pada ulama dan pada tokoh, dan para ulama, tokoh dan kiai itu menyampaikan kepada masyarakat, itu juga bisa lebih didengar. Oke. Itu sama menjadi sama seperti rekan-rekan media, bahwa media ini sebenarnya tokoh dan pilar bangsa juga untuk bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih mengerti, bisa lebih mudah memahami, dan bisa lebih mudah diterima. Dan itu diaplikasikan juga ketika bertugas dimanapun. Diaplikasikan, karena kedekatan dengan tokoh, kedekatan dengan masyarakat, itu merupakan sebuah patron, sebuah value, nilai-nilai komunikasi yang harus dijaga dan harus tetap dibesarkan menurut saya ya. Jadi kalau ada seorang polisi yang tidak melakukan pendekatan kepada masyarakat, bahkan tidak dekat dengan tokoh, itu salah menurut saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.